Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin ada update informasi lagi mengenai Pi Network. Di sini ada informasi yang sangat menarik sekali. Silahkan disimak informasinya. Oke rekan-rekan, langsung saja saya berada di dalam Twitter atas nama Kim Hawong memberikan info update terkini tentang harga perkembangan Pi Network. Dan di sini langsung saya buka informasinya. Langsung saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di sini ada sebuah website berbahasa Inggris ya, dan di sini langsung saya terjemahkan. Ini ada blog ide perdagangan. Blog ini mengikuti pasar saham Amerika setiap hari. Berita pasar gratis, komentar pasar, grafik saham, saham dan opsi saran jual beli ya. Ini disediakan sepanjang hari. Dan di sini update pada tanggal 7 Agustus 2022 ya. Ini ditulis langsung oleh Kim Hawong. Informasinya adalah sebagai berikut. Perkembangan Pi Price atau perkembangan harga Pi. Pi bernilai apa yang pionir membuatnya berharga. Dr. Nicholas Kokalis, pendiri Pi Network. Apa yang orang pikirkan tentang nilai Pi itu penting. Awalnya akan ada beberapa harga yang besar tergantung pada pemahaman kegunaan Pi Network. Jadi di sini informasi yang pertama yang harus teman-teman semuanya pahami, bahwa Pi Network itu akan berharga ya, dan yang membuat Pi Network bernilai itu sangat tergantung daripada kekuatan daripada komunitas pionir-pionir semuanya di seluruh dunia ya, yang mana para pionir-pionir semuanya harus memahami kegunaan dan fungsi daripada koin Pi tersebut agar nilainya semakin tinggi. Kemudian di sini ada informasi yang kedua, barter P2P terjadi setiap hari antara para pionir yang telah lolos KYC dan Pi bermigrasi ke dompet mereka. Barter titik ke titik atau P2P awal memiliki nilai Pi antara $1 hingga 3,5 juta dolar. Jadi di sini informasi yang akan saya garis bawahi untuk yang pertama ya, ini setiap hari para pionir di berbagai negara sudah melakukan barter ya, untuk para pionir yang sudah lolos KYC dan koin-koin Pi-nya sudah dimigrasikan ke dalam mainnet ya teman-teman. Dan untuk nilai barter sampai saat ini berkisar antara $1 hingga 3,5 juta dolar ya. Ini untuk harga satu koin Pi-nya teman-teman, karena di sini masih ada beberapa perbedaan harga ya, karena untuk transaksi di sini masih bersifat P2P. Kemudian harga ekstrim yang menyenangkan, ini tidak akan menjadi harga yang tepat untuk Pi. Barter P2P terbaru terjadi dengan harga Pi pada satu Pi ini ada di kisaran $70, kemudian ada $100, kemudian ada yang $314. Dan ini adalah nilai yang lebih masuk akal. Orang-orang perlahan menyadari bahwa Pi itu berharga dan mereka tidak ingin membuang Pi dengan harga yang murah. Ketika barter P2C yang sebenarnya terjadi, nilai Pi yang lebih akurat akan tersedia. Oke rekan-rekan, jadi menurut informasi di sini ya, ini akan saya bedah satu persatu agar rekan-rekan semuanya memahaminya ya. Untuk harga saat ini yang wajar ya, untuk pionir-pionir yang ada di berbagai negara, di sini masih menggunakan harga wajar sekitar 1 Pi $70, $100 dan $314 ya. Kemudian nanti ketika sudah terjadi transaksi barter P2C atau pionir to customer ya, yang mana di sini untuk transaksinya ini kita sudah bisa berbelanja di dalam marketplace pemenang hackathon yang sudah disediakan oleh Cortem ya. Maka di situ nanti harga Pi akan terlihat dengan akurat teman-teman. Oke teman-teman, dan kita lanjutkan. Di sini ada Woody Liggier dan Doris Yin adalah aktivis yang mendorong bahwa satu Pi nilainya sama dengan 314.000 US dollar. Mereka telah menyelenggarakan konferensi dunia berkali-kali, kemudian mencapai harga konsensus satu Pi sama dengan 314.000 dolar. Karena usaha mereka, orang-orang yang tidak percaya dan kritikus secara bertahap berubah pikiran. Sekarang ada hampir 600 pedagang China yang mendukung harga ini. Dan ini adalah harga konsensus yang dominan
untuk Pi saat ini rekan-rekan, dan di sini saya mencoba membahasnya ya. Di sini mungkin untuk yang mendorong bahwa harga satu Pi itu senilai 314.000 dolar atau setara dengan 4 miliar rupiah ya. Ini adalah tokohnya seperti yang dijelaskan di dalam artikel ini ya. Ini atas nama Woody Ledger, dan juga ada Doris Yin ini teman-teman, aktivis Pi Network yang mendorong untuk menyelenggarakan konferensi dunia berkali-kali ya untuk mencapai harga yang tinggi seperti ini. Kemudian karena mereka berdua sudah berusaha ya untuk menciptakan harga konsensus yang sangat tinggi ini, banyak sekali orang-orang yang tidak percaya ya, atau ini seperti angka yang sangat terlalu tinggi teman-teman. Kemudian di sini juga ada orang-orang atau pedagang China ya, sebanyak 600 pedagang. Ini ada yang mendukung harga Pi Network setara dengan 314.000 dolar atau setara dengan 4 miliar rupiah teman-teman. Ya teman-teman, dan di sini akan saya lanjutkan lagi ya teman-teman. Jadi untuk harga konsensus yang dominan atau sudah diketahui oleh sebagian besar ya untuk komunitas Pi Network di seluruh dunia, untuk harga konsensusnya itu sekitar 314.000 dolar ya. Kemudian di sini ada barter Pi lain, dan pedagangnya telah menetapkan bahwa satu Pi sama dengan 6.700 US dollar ya untuk barter, karena kit pengembangan perangkat lunak Pi tersedia bagi pengembang aplikasi untuk mengembangkan aplikasi mereka ke jaringan Pi. Barter P2C atau Pioneer to Customer akan segera dimulai. Pada saat itu orang dapat menggunakan Pi untuk membeli rumah, membeli mobil dan semua jenis barang, memesan penerbangan, hotel dan semua jenis layanan yang ada. Karena semakin banyak barter terjadi, harga konsensus konsolidasi untuk Pi akan muncul. Dan di sini akan saya coba bahas lagi ya teman-teman. Setelah teman-teman mengetahuinya untuk sampai saat ini ya, bahwa ada konsensus yang terkenal ini masih bernilai 314.000 dolar per satu koin Pi. Kemudian di sini juga ada barter mall barter Pi yang lainnya, dan di sini menetapkan harga satu Pi sebanyak 6.700 US dollar teman-teman. Jadi di sini ada dua harga ya, walaupun yang paling terkenal adalah yang 314.000 dolar. Karena kit pengembangan perangkat lunak Pi tersedia bagi pengembang aplikasi untuk menghubungkan aplikasi mereka ke jaringan Pi, barter P2C akan segera dimulai. Jadi di sini untuk menuju ke barter P2P atau kita bisa berbelanja di dalam ekosistem marketplace Pi Network ya, seperti PiChain Mall, Pi Barter, Pi Market ID dan lain-lain ya. Di sini kita masih menunggu daripada ini ya teman-teman, untuk dihubungkan ke dalam aplikasi jaringan ke mainnet ya. Dan di sini kita masih menunggu sampai tahap itu teman-teman. Dan pada saat ini sudah rampung dan sudah selesai ya, dan kita sudah bisa menikmati barter P2C, maka di situ koin Pi Network akan terbentuk dengan sendirinya ya. Dan di sini informasi yang sangat mantap sekali. Kemudian di sini juga artikel ini membahas tentang YouTuber berpengalaman seperti Direktur Stanford Pi Research Institute ya. Di sini berbahasa Cina ya teman-teman. Dan juga ada Profesor Yang, keduanya mendukung penilaian tinggi untuk Pi karena potensi Pi yang tidak terbatas di masa depan, dan mendukung satu Pi sama dengan 314.000 dolar dan satu Pi sama dengan 1.000 dolar masing-masing. Orang yang mendukung harga tinggi percaya bahwa Pi dapat menjadi mata uang berdaulat seperti yang akan digunakan oleh orang-orang di dunia, bisnis dan negara untuk barter, transaksi dan perdagangan. Tuntutan semacam ini akan menyebabkan kekurangan Pi, dan karenanya memerintahkan harga yang sangat tinggi. Karena blockchain Pi memiliki infrastruktur untuk pengembangan Web3, internet generasi ketiga, banyak aplikasi Web3 yang akan dikembangkan di sekitar rantai blok Pi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, nilai masa depan Pi tidak dapat dihitung. Ini adalah salah satu alasan-alasan mengapa Pi Network harus bernilai tinggi ya, dan juga mengapa Pi Network itu bernilai sampai dengan 4 miliar rupiah teman-teman, atau setara dengan 314.000 US dollar ya. Ini adalah salah satu atau beberapa alasan-alasan yang dikemukakan teman-teman.
Kemudian di sini ada informasi yang selanjutnya ya. Mode operasi mainnet tertutup Pi sangat cerdik periode ini, baik untuk Pi karena memungkinkan orang untuk mengeksplorasi dan memahami Pi lebih banyak. Ini memungkinkan orang untuk membangun harga konsensus untuk Pi sebelum masuk ke mode operasi open mainnet. Pi harus menjadi mata uang yang sangat berdaulat. Harganya tidak boleh berfluktuasi secara liar, atau artinya Pi Network itu adalah merupakan salah satu cryptocurrency yang berfungsi sebagai stablecoin ya. Jadi harganya itu tidak boleh secara berfluktuasi teman-teman, bisa naik dengan cepat dan turun dengan cepat ya. Ini sangat dihindari sekali oleh cryptocurrency Pi Network. Karena kelangkaan Pi di masa yang akan datang, Pi tidak akan rendah nilainya. Ini nilai Pi harus berfluktuasi dengan presentasi yang sangat kecil, tetapi secara bertahap akan meningkat nilainya sesuai dengan popularitas dan permintaannya. Tidak dapat diterima jika Pi berfluktuasi kurang lebih 10% dalam sehari dan kurang lebih 80% dalam beberapa bulan, yang akan dilakukan beberapa cryptocurrency yang diperdagangkan di dalam bursa atau di dalam exchanger. Itulah salah satu alasan mengapa mereka tidak bisa menjadi hebat. Jadi di sini juga diutarakan berbagai alasan-alasan yang akan terjadi di masa yang akan datang ya, mengenai harga daripada koin Pi Network, bahwa Pi Network itu tidak boleh nilainya berfluktuasi ya, dan juga untuk nilai fluktuasinya itu tidak boleh kurang dari atau tidak boleh lebih dari 10% teman-teman. Dan juga untuk perkembangan daripada pergerakan harga dalam satu hari ya, atau dalam satu bulan, ini kurang lebih 80% peningkatan daripada nilai yang saat itu ya. Nah ini untuk di tradingkan teman-teman. Oke rekan-rekan, sekian dulu konten dari saya. Jika rekan-rekan suka silahkan klik like, dan jika rekan-rekan ingin memberikan masukan silahkan tulis komentar rekan-rekan dalam kolom komentar, dan jangan lupa di share kepada rekan-rekan yang lainnya, dan jangan lupa di klik subscribe-nya. Terima kasih.